kita belajar matematika peminatan. Materinya persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Di sini pangkatnya sama, bentuknya sama-sama pangkatnya fungsi. Cuman bedanya adalah A dan B. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial yang berbentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka kita gunakan sifatnya, yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx gitu. Dengan A-nya itu, A-nya adalah besar dari 0. B-nya apa? B-nya juga besar dari 0. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Maka bentuknya ini dia menjadi fx sama dengan 0. Ini dia. Dari bentuk awalnya adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Dengan A-nya itu lebih besar dari 0, B-nya juga besar dari 0, dan A itu tidak boleh sama dengan 1, maka dia menjadi bentuknya fx sama dengan 0. Contoh pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari setiap persamaan eksponensial di bawah ini. Yang A soalnya 5 pangkat 2x kurang 6 sama dengan 3 pangkat 2x kurang 6. Yang B-nya adalah 5 pangkat x kuadrat kurang x kurang 2 sama dengan 7 pangkat x kuadrat kurang x kurang 2. Yang A ini maka penyelesaiannya gimana? Karena dia pangkatnya sudah sama, maka tadi apa ketentuannya? Kalau dia bentuknya pangkatnya sudah sama, maka fungsi fx itu sama dengan 0. Gitu? Jadi kalau dia fungsi fx-nya sama dengan 0, berarti pangkatnya adalah fungsi fx, maka 2x kurang 6 sama dengan 0. Karena apa? Karena ini bentuknya adalah A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jadi pangkatnya adalah nilai fungsi fx, maka 2x kurang 6 sama dengan 0, maka 2x sama dengan 6. X sama dengan 6 per 2, jadi x-nya sama dengan 3, maka himpunannya sama dengan 3. Ini yang A. Yang B, dia fungsinya sudah sama, pangkatnya sudah sama, maka kalau dia pangkatnya sudah sama, maka ketentuannya tadi adalah nilai fungsi fx itu sama dengan 0. Fx-nya berapa? Fx-nya adalah x kuadrat kurang x kurang 2 sama dengan 0. Maka kita faktorkan. Kita cari akar-akarnya. Apabila dia dikalikan min 2, ditambahkan dia min 1, maka kita dapat x kurang 2, x tambah 1, maka x sama dengan 2, atau juga x-nya sama dengan min 1. Maka himpunannya adalah, mana yang paling kecil? Berarti min 1,2. Contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial 7 pangkat x kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 19 pangkat x kuadrat kurang 6x tambah 8. Karena dia pangkatnya sudah sama, maka syaratnya apa? Kalau dia pangkatnya sudah sama, maka fungsi fx-nya sama dengan 0. Jadi fungsi fx-nya berapa? Fungsi fx-nya adalah x kuadrat kurang 6x tambah 8 sama dengan 0. Maka kita cari faktornya. Apabila dia dikalikan dia sama dengan 8, kalau dikurangkan, dijumlahkan, berarti dia min 6. Berarti x kurang 4, x kurang 2. Ya, negatif kali negatif berarti positif. Negatif 4 dikurang 2 berarti negatif 6. Maka x-nya kita dapat 4 atau
X-nya kita dapat 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah yang paling kecil, berarti 2,4. Persamaan eksponensial berbentuk A pangkat fungsi f(x) sama dengan B pangkat fungsi gx. Untuk menyelesaikan persamaan eksponensial, kalau dia berbentuknya A pangkat fx sama dengan B pangkat gx, itu dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama, kalau dia fungsi fx-nya itu sama dengan 0 dan fungsi gx-nya itu sama dengan 0. Karena apa? Karena kalau A pangkat 0 itu sama dengan B pangkat 0. A pangkat 0 itu kan 1, berarti dia sama juga, B pangkat 0 itu juga sama dengan 1. Kemudian, tentukan nilai-nilai X yang memenuhi kedua persamaan. Fx-nya sama dengan 0 dan Gx-nya juga sama dengan 0. Apabila dia tidak memenuhi, jika dia tidak menghasilkan nilai X, maka kita lanjut dengan cara kedua. Cara kedua, kedua ruas fungsi itu kita tarik logaritma. Jadi A pangkat fx sama dengan B pangkat fungsi gx, kita tarik dia ruas kiri dan ruas kanannya kita tambahkan logaritma. Berarti logaritma dari A pangkat fx sama dengan logaritma B pangkat gx. Oke, kalau sifat logaritma yang dia log dari A pangkat n sama dengan log dari B pangkat n, maka itu juga sama pangkatnya menjadi, kita pindahkan ke depan jadi pengalih. Berarti fungsi fx logaritma dari A sama juga fungsi gx logaritma dari B. Ini dia dua cara untuk bentuknya kalau dia fungsinya adalah bentuknya A pangkat fungsi fx sama dengan B pangkat fungsi gx. Contoh pertama, selesaikanlah yang A-nya adalah 6 pangkat X tambah 1 sama dengan 7 pangkat X kuadrat tambah 3X tambah 2. Yang B-nya 2 pangkat 2X kurang 1 sama dengan 3 pangkat X tambah 2. Oke, karena dia fungsinya berbeda, fungsinya berbeda dan nilai A-nya dengan B-nya juga berbeda, maka kita selesaikan. Syarat yang pertama, fungsi dari fx itu sama dengan 0 kita ambil, dan fungsi gx-nya itu juga sama dengan 0. Kita buktikan dulu. Kalau dia misalkan fungsi dari kedua ini memenuhi, nilai x-nya ada, maka dia cukup di cara pertama. Tapi kalau dia tidak memenuhi, x-nya tidak ada yang memenuhi, maka kita lanjut cara kedua. Oke, fungsi fx-nya sama dengan 0, berarti fx-nya yang mana? Adalah x tambah 1. Ini berarti fungsi gx. Maka fx-nya adalah x tambah 1 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min 1. Oke, kita dapat x-nya min 1 untuk yang pertama. Yang kedua, gx-nya adalah, gx-nya mana? Gx-nya itu sama juga, sama dengan 0. Berarti fungsi gx-nya adalah x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan 0. Kita cari faktornya. Yang dikalikan dia positif 2, kalau dijumlahkan dia positif 3. Maka x tambah 2, x ditambah 1. Maka positif kali positif berarti positif. Positif 2 tambah positif 1 berarti positif 3. Maka x yang sama dengan min 2 atau juga x nya sama dengan min 1. Kita dapat x-nya sama dengan min 2 atau x-nya sama dengan min 1. Jadi, kedua ruas sudah memenuhi nilai x-nya sudah dapat, maka nilai x yang memenuhi dari kedua persamaan itu adalah berapa nilai x yang memenuhi? Yaitu adalah x sama dengan min 1. Ini dia solusinya. Yang B adalah 2 pangkat 2x kurang 1 sama dengan 3 pangkat x tambah 2. Maka kita lakukan. Untuk cara satunya adalah fungsi fx-nya sama dengan 0. Fx-nya berapa? Fx-nya adalah 2x kurang 1 sama dengan 0.
maka 2x sama dengan 1. Berarti x-nya sama dengan setengah. Oke, ini yang di ruas kiri. Fungsi gx-nya juga sama dengan 0. Fungsi gx-nya berapa? X tambah 2 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min 2. Apakah dia nilai fungsi fx dengan gx sama? Tidak. Kenapa? Yang fungsi fx-nya adalah setengah, fungsi gx-nya, x-nya adalah sama dengan min 2. Kalau langkah pertama yang tadi x tidak memenuhi, maka kita lakukan langkah kedua. Cara kedua, kita tarik dia logaritma. Maka log dari 2 pangkat 2x kurang 1 sama dengan log dari 3 pangkat x tambah 2. Ruas kiri, ruas kanan sudah kita tambahkan logaritma, maka kita rubah bentuknya. Kalau dia misalkan log dari 2 pangkat 2x kurang 1, kita rubah menjadi, yang ini kita gunakan sifat yang logaritma a log dari b pangkat n itu sama dengan n a dari log dari b, gitu. Kita rubah dia dalam bentuk ini. Maka n-nya apa? N-nya adalah 2x kurang 1 log dari 2. Ini juga sama. Maka x tambah 2 kali log dari 3. Oke, kita kalikan satu-satu. 2x kali log 2 berarti 2x log 2. Min 1 kali log 2 berarti min log 2 sama dengan x kali logaritma 3 berarti x log dari 3 tambah 2 log 3. Oke, yang ini kita rubah lagi, kita ubah bentuknya menjadi, kalau dia bentuknya adalah n a log dari b, itu juga sama dengan a log dari b pangkat n. Nih, kita rubah. Maka x-nya tetap, berarti n-nya sebagai 2. Berarti log dari 2, n-nya pangkat 2. Gitu? Maka b-nya pangkat n, berarti n-nya sama dengan kurang log dari 2 sama dengan x log 3 tambah, ini kita rubah juga bentuknya. Jadi kalau dia n log dari 3, jadi log dari 3 pangkat 2. X-nya sudah sama x log 2 sudah sama log 3 pangkat 2. Maka kita satukan yang x log dari 4 dikurang, karena dia positif, berarti x log dari 3 sama dengan log dari 9. Ini pindah berarti positif log dari 2. Oke, sudah sama x log yang ini tidak ada n-nya, berarti log 9 dengan log 2. Sudah dia bentuknya seperti ini, maka kita rubah lagi. Ini sama-sama punya x, maka x-nya kita keluarkan. Kita kurungkan log dari 4 kurang log dari 3. Itu sama dengan log 9 ditambah logaritma 2. Oke, kalau dia sudah seperti ini, ingat, kalau dia pengurangan, apa rumus dia pengurangan? Jika dia a log dari b kurang a log dari c, itu juga sama dengan apa? Dia sama dengan a log dari b per c. Tuh, berarti kalau dia kurang, berarti x logaritma dari b-nya apa? B-nya 4 per 3. Gitu? Maka sama dengan, kalau dia tambah, berarti dia kali. Maka log 9 kali 2. Sudah, berarti x log dari 4 per 3 sama dengan log dari 18. Gitu? Sudah dia seperti ini, maka tinggalkan x-nya. Berarti x sama dengan log dari 18 per, ini kalau dia kali berarti pindah sebagai berarti log dari 4 per 3. Maka x-nya sama dengan
Ingat, kalau dia bentuknya pembagian berarti misalkan sifatnya C log dari B per C nya pangkat ya, C log dari A itu juga sama dengan A log dari B. Gitu. Berarti A nya mana? A nya berarti pembagi. Maka 4/3 logaritma B nya adalah